Baik, terima kasih Prof. Banyu. Pak Rudi, silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaannya kan visi poros maritim apakah berhasil? Saya pengen memberi contoh Inggris sebagai negara maritim yang sekarang begitu kuat. Itu dalam sejarahnya tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Dia mengalami kegagalan kurang lebih 300 tahun. Jadi Inggris itu tidak tiba-tiba seperti ini. Dia kembali ke daratan. Begitu kembali ke daratan dia tidak berhasil. Baru berorientasilah ke laut. Itu kurang lebih 300 tahun itu. Berarti 3 abad. Kemudian Amerika itu dalam sejarahnya 3 kali angkatan laut itu dihilangkan. Jadi tidak perlu angkatan laut. Itu. Kalau menurut saya angkatan laut ada di Indonesia, luar biasa, kebaikan daripada angkatan darat, ya kan? Nah, kemudian pada saat Perang Dunia Kedua, kan itu Navy-nya yang sangat berprestasi dalam Perang Pasifik itu, menghajar Jepang itu, keberhasilannya angkatan lautnya Amerika. Tapi pada saat Perang Korea, kata angkatan udara, tidak perlu angkatan laut, cukup kami. Sampai begitu. Jadi artinya masih cukup panjang lah perjalanan kita sebagai bangsa, kan belum sampai 100 tahun. Tapi kami yakin lah suatu saat kita akan berorientasi ke sana. Jadi Inggris yang kuat, Amerika yang hebat saja masih perlu. Tapi dua bangsa ini dibangun oleh pemikiran-pemikiran dari kaum sipil. Inggris punya Sir Julian Corbett, kemudian Amerika punya Tak Mahan, punya Herbert Rosicki, ya kan, punya Stephen Roskill. Jadi memang perlu dibangun oleh orang-orang akademis. Jadi tidak bisa pemerintah tiba-tiba membangun keinginan pemerintah, tidak bisa juga seperti itu. Kemudian tantangan utama, kalau menurut saya pribadi tantangan utama itu anggaran ya. Sekarang gini, angkatan darat tidak ada senjata, dia akan bisa membentuk batalion. Gitu. Angkatan laut tanpa kapal dia tidak akan bisa membangun angkatan laut. Jadi memang anggaran yang ya segala sesuatu itu pasti anggaran gitu. Kalau kita punya anggaran yang, jadi gini, ibunya Navy, ibunya angkatan laut itu, kalau ibunya angkatan darat siapa ya? Kalau ibunya Navy itu perdagangan di laut. Selama laut di Nusantara ini tidak menghasilkan sumber pemasukan terhadap negara, itu tidak ada angkatan laut. Jadi angkatan laut itu sebenarnya terbentuk itu karena perdagangan, gitu. Bukan tiba-tiba bangsa ini mendirikan angkatan laut, tidak. Gitu. Angkatan laut itu terbentuk karena perdagangan, lalu lintas perdagangan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kolonel Rudi Subianto. Tepuk tangan dulu untuk dua peserta kita. Ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan kita pada hari ini juga didukung oleh Center for Geopolitics Studies dan Geostrategy Indonesia, yang mungkin salah satu perwakilannya hadir pada hari ini, Bu ya. Oh, enggak ada ya. Ya, baik. Prof. Banyu dan Pak Rudi, kita udah sampai pada akhir kegiatan kita. Maksudnya untuk sesi ini ya, sesi penyampaian materi begitu. Tentunya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini ingin nanti bercengkrama dengan Pak Rudi ataupun Prof. Banyu, dipersilakan nanti setelah acara selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Tentunya nanti akan saya kembalikan kepada MC dulu, Mas Umam, untuk kemudian melanjutkan pada acara selanjutnya. Terima kasih juga kepada Bu Penny yang telah meluncurkan buku pada hari ini, Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional, yang tentu saja menambah khasanah ya Prof ya dalam studi hubungan internasional. Di mana buku ini bisa didapatkan? Nah, nanti silakan untuk bertanya kepada panitia ataupun nanti dicari secara online Bu ya, ada secara online juga gitu. Saya Emil Radiansyah mengucapkan terima kasih.
Prof. Banyu dan juga Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada moderator dan para narasumber atas diskusinya yang sangat menarik. Kini kita memasuki momen istimewa, yaitu peluncuran buku Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional karya Ibu Dr. Penny Hanggarini, SIP, MA. Ibu Dr. Penny adalah dosen program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Beliau memiliki latar pendidikan S1 Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, gelar Master of Arts dalam Ilmu Hubungan Internasional yang diperoleh dari Australian National University of Canberra, dan gelar doktor dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Tak hanya buku ini, buku Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Studi Hubungan Internasional, beberapa karya tulis telah dihasilkan oleh Ibu Penny, termasuk buku ajar English for Undergraduate Students of International Relations yang terbit pada 2017. Kami mengundang Ibu Dr. Penny untuk memberikan pengantar. Kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para undangan, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang hadir, 30.000 orang di ruangan ini, jadi saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan izinnya kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari para narasumber untuk seminar dan juga untuk peluncuran buku. Buku ini memang lahir dari semangat dan juga sebenarnya kegelisahan intelektual. Semangat karena sejak dulu sebelum ketemu Prof. Banyu juga sebenarnya saya sudah sangat tertarik dengan isu-isu keamanan, isu-isu militer. Bahkan kalau bisa dibilang saya sudah tertarik isu-isu itu sejak lahir ya, karena kebetulan saya lahirnya tanggal 5 Oktober begitu. Tidak bisa memilih tanggal lahir, tetapi ternyata pada perkembangannya saya jadi tertarik tentang isu-isu keamanan, bertemu dengan Prof. Banyu di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, menulis skripsi, dan juga pada akhirnya semakin dipertajam setelah masuk Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kampus tercinta, kampus bela negara. Terima kasih atas kehadiran semuanya yang hadir di sini dan juga yang ada di link Zoom. Apresiasi saya. Proses penulisan ini memang tidak mudah Bapak Ibu, karena tadi sudah disinggung melalui proses yang sangat panjang. Sebenarnya buku ini adalah perpaduan atau adaptasi dari hasil disertasi, di mana saya dibimbing oleh Prof. Banyu, oleh Laksamana Dr. Adnan Majid, dan juga Dr. Surya Wiranto. Jadi saya dibimbing oleh orang-orang hebat semuanya yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian buku ini juga saya adaptasi dengan materi perkuliahan di Paramadina, kampus peradaban yang melahirkan manusia-manusia baru, insya Allah. Dengan itu semua, maka proses ini saya padukan, dan alhamdulillah dengan segala tantangan ini dan itu berkat dukungan semua, dukungan dari penerbit Arta Media Nusantara, kemudian dari Universitas Paramadina, Bapak Rektor Universitas Paramadina, Bapak Kaprodi, Program Magister Hubungan Internasional, Bapak Umam, kemudian dari Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, seluruh dosen yang ada di UNAN ERI, kemudian sponsor dari CGSI yang berhalangan hadir pada hari ini, dan yang paling penting adalah hari ini bisa terwujud kegiatan ini karena kita punya panitia yang luar biasa, mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Saya berharap buku ini bukan sekedar bacaan, tetapi juga membuka wawasan seperti yang tadi diharapkan oleh para pembicara. Saya tidak akan berlama-lama, tapi saya mau bahas satu saja halaman yang mungkin bisa ditayangkan di layar. Saya hanya akan membuka atau membahas barangkali 2 halaman ya, tapi satu poin yang ada di halaman 109 ini. Tadi sudah disinggung bahwa untuk mengawali pembukaan wawasan tentang diplomasi pertahanan maritim, kita harus paham dulu sebenarnya konsepnya seperti apa. Di dalam buku ini saya jelaskan sebenarnya ada arsiran antara diplomasi pertahanan dengan diplomasi maritim,
dan itu akhirannya adalah diplomasi pertahanan maritim. Tetapi pertanyaannya terus bagaimana? Apa konsep yang kita harus miliki untuk Indonesia pada hal ini untuk bisa merumuskan diplomasi pertahanan maritim strategi yang tepat. Terinspirasi oleh Kompas, kita punya ternyata lebih dari 4 arah mata angin. Ada 16 arah mata angin. Dari inilah saya mencoba menyusun suatu konsep yang bisa mengarahkan diplomasi pertahanan maritim yang tadi disinggung oleh Prof. Banyu. Ini luas banget, bukan kerjaannya Kemlu saja, bukan kerjaannya Kemhan saja, tetapi kita semua. Sehingga bisa dilihat next slide, halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya kita bisa lihat. Di halaman berikutnya saya coba tuangkan, inilah suatu konsep yang mungkin nggak kelihatan ya di sini ya, tetapi inilah sebenarnya konsep yang kita bisa terapkan. Jadi di sini interkardinal sekunder yang ingin saya usulkan untuk bisa kita lakukan untuk menguatkan diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Saya nggak bisa ceritakan semuanya ya, karena semuanya ada di buku saya. Begitu ya, jadi silakan bisa dipelajari. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya dengan mengucapkan basmalah, saya ingin meluncurkan buku ini, tentu saja mungkin didampingi dengan program Magister Hubungan Internasional. Terima kasih Ibu Penny atas pengantarnya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi prosesi peluncuran buku. Kami mengundang Bapak Ahmad Khairul Umam, PhD, Kaprodi Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina untuk mendampingi Ibu Penny. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan basmalah, diplomasi pertahanan maritim dalam hubungan internasional. Selamat Ibu Dr. Penny atas peluncuran bukunya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua para pembaca. Baik, terima kasih untuk aplausnya. Luar biasa ya, 30 orang ya Mas Umam, 30.000 orang. Hanya penutup aja dari saya. Sebagai penutup mohon izin saya sampaikan pantun ya Bapak. Ini jagoan-jagoan pantun adanya di Unhan loh. Saya bawa ke Paramadina juga. Berlayar jauh ke samudra luas, arungi ombak tak kenal gentar. Persediaan buku sangat terbatas, segera diorder biar tambah pintar. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ibu Penny atas pengantar dan selamat atas keluncuran bukunya. Selanjutnya kami undang Bapak Ahmad Khairul Umam PhD untuk menyampaikan apresiasi kepada para narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kami mohon Ibu Bapak untuk tetap di tempat. Saya mengundang Bapak Emil untuk berfoto bersama ke panggung. Kami persilahkan.
Terima kasih. Ibu Bapak kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kami akan menyampaikan door prize persembahan dari CGSI. Namun sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ketersediaan buku diplomasi pertahanan maritim dalam hubungan internasional Ibu dan Bapak dapat memperoleh buku yang dijual di area pendaftaran atau juga dapat memesannya secara daring. Informasi dapat diperoleh di meja registrasi dan juga pada chat box pada link Zoom. Apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami melalui panitia Kak Sofi yang nomornya tertera pada layar. Berikut ini adalah pemenang door prize persembahan dari CGSI Center for Geopolitics and Geostrategic Indonesia, sponsor dari kegiatan kita pada hari ini. Pertama, sebanyak 3 buah buku kepada peserta seminar yang pertama hadir melakukan registrasi di acara ini, yang telah sejak pagi tadi berada di sini dengan sangat antusias untuk mengikuti acara ini. Apresiasi dari kami dan juga dari CGSI diberikan kepada pertama, Bapak Danar Jovian, kedua, Ibu Yulia Febi dari Universitas Pertahanan, kemudian ketiga kepada Bapak Hotman Malau. Kemudian kami juga akan memberikan 2 buku kepada penanya pada sesi seminar kali ini. Apresiasi dari kami juga dari CGSI diberikan kepada pertama Bapak Victor dan kedua Bapak Selwas. Silahkan kepada Bapak Ibu yang telah saya sebutkan namanya untuk maju ke depan. Penyerahan door prize akan disampaikan oleh Bapak Umam. Kami persilahkan juga untuk berfoto bersama. Terima kasih. Ibu Yulia Febi. Oh, sudah. Kepada seluruh penerima, mungkin boleh sekali lagi kita melakukan foto bersama. Selanjutnya, sebanyak 5 buah buku akan diberikan kepada peserta seminar yang hadir melewati link Zoom. Kami berikan kepada peserta di link Zoom yang telah mengajukan pertanyaan menarik, baik yang sempat dibahas maupun yang tidak, yaitu pada Kak Robi, Kak Rahmadiah, Josina Ukas, Kak Febriansyah, Kak Henry Ade Morales, dan Kak Makfira Syayidah. Baiklah, terima kasih dan kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Bagi hadirin yang belum beruntung mendapatkan door prize, buku Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional dapat diperoleh di meja registrasi dengan harga promo, dan Bapak dan Ibu juga dapat memperolehnya dari informasi yang tertera di layar.
Akhirnya, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, panitia, sponsor kami, Center for Geopolitics and Geostrategy Studies, penerbit PT Arta Media Nusantara, dan peserta atas partisipasinya. Sebagai apresiasi atas partisipasi dan kehadiran hari ini, kami dari tim panitia telah mempersiapkan e-certificate yang akan dibagikan melalui WhatsApp group maupun email. Semoga seminar ini memberikan wawasan baru bagi kita semua dan semakin memperkuat diplomasi pertahanan maritim Indonesia di kancah internasional. Mungkin seperti Bu Penny tadi, saya juga mau pantun sedikit biar kita semua sama-sama pantun ya. Burung merpati terbang ke rawa, singgah sebentar di batang cemara. Semoga acara hari ini dapat menginspirasi semua. Semoga kita dapat berjumpa di lain acara. Saya Zara mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin melakukan foto bersama di panggung juga kami persilahkan. Kami juga telah mempersiapkan pula hidangan makan siang yang dapat diambil di meja registrasi. Selamat menikmati. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya.